Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Dulur Victor, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kekuatan dan keistiqomahan dalam mengaji di Fajar Syar Al Victor. Hari ini di hari Sabtu kita akan ngaji Katresnan bersama guru kita Bapak Dr. Kiai Haji Ilhamullah Sumarkan MAG. Beliau adalah Ketua LDNU Jawa Timur, dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dan Ketua Lembaga Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Dulur Victor, Anda juga nanti bisa berkesempatan untuk berinteraksi langsung dengan beliau di 081234939390. Saya ulangi lagi, 081234939390. Atau Anda bisa ikuti kajian pada pagi hari ini melalui live streaming Instagram Radio El Victor dan aplikasi streaming Radio El Victor yang telah tersedia di Play Store. Anda juga bisa ikuti kajian-kajian sebelumnya melalui YouTube kami, El Victor FM Surabaya. Baik dulur, kita akan mulai ngaji kita. Beliau juga sudah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat, Yai, hari ini. Alhamdulillah sehat. Ini barusan datang juga dari ngaji subuh juga ya, Iya, ya. ngaji Berbagi waktu, Masya Allah. Oke, sehat lancar ya, agar bisa bertemu lagi di on air Iya, udara. alhamdulillah. Kebetulan hari ini kita tidak ada kegiatan luar kota sehingga seperti kalau Sabtu yang kemarin kan rekaman ya. Iya, luar Ya, kota. ini saya bisa langsung hari ini bisa ke studio ini. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita masuk mungkin ada yang perlu disampaikan, ya. Oke, 2 minggu yang lalu kami sempat dapat titipan jariah dari hamba Allah, salah seorang pendengar El Victor yang diniatkan untuk jariah untuk keluarganya, untuk pembebasan tanah. Alhamdulillah sudah kami terima dan mudah-mudahan keluarga yang ada senantiasa diberkahi Allah dan yang meninggal mendapatkan jariahnya. Amin. Atas sedekah tersebut. Amin. Al-Hadiniyah wal kulliyan sholih al-Fatihah. Alhamdulillah. Itu yang berkeinginan untuk berjariah dan menitipkan kapling surga masih dipersilahkan karena kita masih terus menggali dan menggali. Salah satunya kemarin ada yang mau menawar, kebetulan kita dihibahi tanah juga di Nyembur itu untuk kepentingan masjid. Nanti ketika ini dijual, hasilnya sepenuhnya juga akan dialihkan ke masjid ya. Tambah beli tanah sebelahnya itu. Karena yang tanah yang dihibahkan itu ada jaraknya 200 meter dari masjid. Sehingga dilimpahkan ke orang yang mau membeli, lalu hasilnya dipenuh sepenuhnya untuk masjid juga. Masya Allah. Oke, sini. Hari ini kita berbincang cinta terkait dengan tema pusat kekuatan cinta suami istri. Pusat kekuatan cinta suami istri ada di fungsi dan pelayanan. Pusat kekuatan cinta suami istri. Kekuatan cinta suami istri ada di fungsi dan pelayanan. Ya, baik dulur Victor, Anda bisa simak, siapkan pulpen dan siapkan buku Anda. Ya, monggo silakan bisa kita mulai. Yang disiapkan itu adalah hati juga. Nurani. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajmain. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wa qala aidan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, pendengar dan pengagum cinta ngaji Katresnan Radio El Victor
ingkang dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada sore hari ini, pada pagi hari ini dipertemukan Allah melalui radio yang barokah. Amin. Radio yang penuh dengan cinta. Tema kita pagi hari ini adalah kekuatan cinta suami istri ada di fungsi dan pelayanan. Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Rum ayat 21 menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul. Di antara tanda kebesaran kekuasaan Allah untuk manusia adalah Allah menciptakan manusia itu berjodoh. Agar dengan pertemuan jodoh itu kalian semuanya mampu memperoleh ketenangan dan ketentraman. Wa ja'ala bainakum, dan Allah menjadikan di antara kamu semuanya itu mawaddatan wa rahmatan, rasa cinta mawaddah dan cinta rahmah. Oke? Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, dalam hal semuanya itu adalah ayat bukti supaya manusia itu mau merenung dan berpikir. Ya, berpikir itu perintah Al-Quran loh ya. Jadi jangan dipelesetkan. Joko tingkir. Beda. Bisa dipikir nggak ruwet. Justru malah kan gak mikir urip ya tambah ruwet. Oke, jadi dari ayat ini kan jelas masing-masing laki perempuan menikah itu kan untuk memperoleh sakinah itu. Kebahagiaan, kenyamanan, ketentraman yang bernuansa keselamatan dunia akhirat itu. Nah, untuk meraih itu modalnya adalah cinta antar suami istri. Cinta pertama adalah cinta mawaddah. Cinta mawaddah itu cinta suami kepada istri karena ia membutuhkan dan ingin mendapatkan dari yang dicintainya. Istri juga begitu cinta kepada suami karena ia ingin mendapatkan sesuatu dan mendapatkan sesuatu itu dari suaminya. Cinta saling membutuhkan. Nah, itu berarti memberikan informasi bahwa sesungguhnya sakinahnya seorang suami, sakinahnya seorang istri dalam rumah tangga itu sangat terkait dengan suaminya, sangat terkait dengan istrinya. Itulah ya. Bukan hanya terkait dengan dirinya sendiri, tapi terkait dengan pasangannya. Untuk bisa sakinah, untuk bisa bahagia itu terkait dengan, sehingga di situ ada fungsi sosial antar suami istri itu, fungsi saling memberi. Memberikan apa yang dibutuhkan oleh istri dan memberikan apa yang dibutuhkan oleh suami. Nah, karena itu di surat An-Nisa ayat 19 Allah menyatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah pasanganmu, istri-istrimu bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu sesuai dengan perintah Allah. Ma'ruf itu terkait dengan perlakuan suami kepada istri dan perlakuan istri kepada suami. Ya, istri pada suami, suami kepada istri. Wa ashiruhunna. Berkaitan juga dengan fungsi suami terhadap istri dan fungsi istri terhadap suami. Kan Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri-istrimu itu selimut dan pakaian buat kamu, sebagaimana kamu itu juga pakaian dan selimut buat suamimu. Kamu berfungsi untuk menjadi pakaian istri,
istri berfungsi sebagai pakaian suami. Suami. Nah ini pakaian ini sendiri kan harus difungsikan gitu. Jangan sampai bilang aku seneng sarung tapi gak seneng sarungan. Iya kan? Iya. Aku seneng katok tapi gak seneng katokan. Nah ya kan bahaya. Aku ya seneng tahlil tapi gak seneng Tahlilan. nah ya gitu. Jadi ketika diaplikasikan itulah berfungsi. Nah, sehingga suami istri itu nanti akan memperoleh kebahagiaan bersama itu ketika masing-masing itu menjalankan fungsi masing-masing untuk pasangannya. Kalau mungkin tahapan awal orang mencintai, ya kata laki perempuan yang masih berburu cinta, lalu menemukan objek yang dicintainya, artinya seorang laki-laki mendapatkan balasan cinta dari seorang perempuan mendapatkan anugerah cinta dari seorang laki-laki. Mungkin ketika awal-awal membangun cinta seperti itu, cukup dengan kata-kata sudah bahagia. Awal-awal ya. Ya ketika itu kan fokusnya kan ingin mendapatkan cinta itu dulu. Ya, gimana? Dengan kata-kata I love you sudah bahagia. Iya kan? Itu kata-kata yang sangat bernilai itu. Sebaliknya, aku pun cinta kepadamu. Ya apalagi dengan dibumbui kata-kata yang manis-manis itu. Banyak bunga di taman, cuman satu kupetik. Apa maksudnya? Sadarilah bahwa banyak anak perawan, cuman adik yang cantik di hadapanku. Cuman adik yang cantik. Wah, Wah. Kebalikannya lalu banyak buah semangka dibawa dalam sampan. Hanya jejaka. Cuman abang yang tampan. Iya kan? Iya. Pepaya, buah pepaya manis bagaikan madu. Percaya bahwa hanya adik yang kurindu. Wah, Masya Allah. Kemiri, buah kemiri, keras bagaikan batu. Kemari wahai adikku kemari, aku cinta padamu. Masya Allah. Itu awal itu bisa begitu, sudah bahagia rasanya wis kayak seturu mari. Dampak lanjut dari berikutnya adalah kan nggak cukup, maka proses berikutnya bagaimana akan menuju puncak bahagia ketika akhirnya kita sepakat untuk menikah. Maka saat itu bisa saja puncak kebahagiaan saat itu adalah ketika qabil tu nikah. Bahwa selama ini aku bukan hanya di kata-kata itu, tapi nyata-nyata sekarang sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Maka puncak kebahagiaannya adalah ketika menikah itu. Nah, berikutnya lagi kan tidak semata-mata di situ. Akhirnya setelah akad nikah itu kan bertahapan berikutnya kan difungsi. Iya. Karena dengan pernikahan itu nanti dia masing-masing akan memperoleh pelayanan dari pasangannya secara halal. Nah, ketika mau difungsikan, katakan tadi sudah menikah, ternyata tidak bisa difungsikan, kecewa kan? Iya. Halo. Jadi begitu akhirnya itu. Bukan di kata-kata, tapi di fungsi. Ya kata-kata itu pengantar aja, intinya itu nanti di fungsinya masing-masing itu. Seberapa suami itu bisa berfungsi memberikan pelayanan kepada apa yang dibutuhkan oleh istri. Seberapa suami itu perhatian kepada istri, perhatian terhadap istri, perhatian kepada apa yang dibutuhkan istri. Suami juga begitu, bahagianya tergantung dengan perhatian istri kepada suami, tergantung apa yang diberikan oleh istri kepada suami. Seberapa pelayan istri kepada suami. Wa ashiruhu. Maka di situ pusat kekuatan cinta itu ada di pelayanan. Ketika masing-masing itu
mendapatkan pelayanan dari pasangan masing-masing, maka di situ unsur-unsur ketenangan, kebahagiaan itu muncul. Tapi ketika apa yang dibutuhkan oleh pasangan, dibutuhkan suami dari istri, apa yang dibutuhkan oleh istri kepada suami itu tidak dipenuhi oleh pasangan masing-masing. Nah, di situ sudah beda lagi nanti. Jadi kalau masih membangun cinta, awal-awal membangun cinta itu mungkin cukup di kata-kata yang puitis sudah pagi ya itu. Sudah senangnya Masya Allah. Seberapakah dirimu mencintaiku? Masya Allah. Kamu bertanya dari sisi apa? Dari kekuatan apa? Dari sisi ketinggian apa? Dari sisi kedalaman? Iya, seberapa dalam cintamu kepadaku? Ketahuilah, dasarnya laut masih bisa diselami. Tapi cintaku kepadamu sedalam apa? Sedalam laut, melebihi laut yang laut Atlantik gitu ya. Kalau kamu cinta, kalau kamu punya apa bertanya kepadaku, setinggi apa cintaku kepadamu, maka sesungguhnya cintaku kepadamu melebihi tingginya langit yang biru. Walaupun anak langit itu biru itu. Tapi kan kelihatannya biru. Yeah. Nah, itulah fata morgana dalam cinta itu di situ. Sekuat apa cintamu kepadaku? Loh, cintaku kepadamu kuat, kokoh, bagaikan apa? Gunung. Bukan lagi. Bagaikan karang di tengah laut yang takkan pernah bergeming walaupun dihempas oleh ombak dan badai. Masya Allah. Ikuti kata-kata. Tapi nanti itu kekuatan cinta, kedalaman cinta, ketinggian cinta itu akhirnya akan di fungsinya masing-masing. Ketika masing-masing itu tidak pernah mendapatkan apa dari pasangannya, maka tercinta akan tergerus itu. Iya kan? Iya. Yang katanya cinta sedalam laut Atlantik. Lama-lama akhirnya bukan sedalam laut Atlantik. Tapi sedalam laut Selat Madura. Lama-lama semakin dangkal sedalam kobokan. Iya kan? Iya. Tergantung fungsi tadi itu. Maka kita tidak heran ada kasus beberapa pasangan suami istri. Kita ambil saja itu sing paling gampang itu kan public figure kan. Iya. Artis itu. Ketika menikah luar biasa. Raminya Masya Allah. Sampai seminggu pestanya. Disiarkan di TV. Disiarkan ini. Dong-dongane. Wis terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa? Karena tuntutannya tidak sejalan. Keinginan suami dari istri dan keinginan istri dari suami itu sudah tidak sejalan lagi. Maka disitulah sesungguhnya kalau kita bicara tentang cinta suami istri itu hakikatnya di mana, hakikatnya apa? Hakikatnya di mana dan apa? Hakikatnya itu ada di pelayanan, di kepentingan. Maka cinta antara suami istri itu adalah hakikatnya adalah hubungan mesra antara kepentingan dan kepentingan. Hubungan mesra antara hak dan kewajiban. Hubungan mesra antara ego dan ego. Hubungan mesra antara aku dan aku. Artinya akunya suami, lalu akunya istri. Ketemu nyambung. Mawaddah itu ya di situ. Ketika kepentingannya nggak nyambung, deh ya kan? Ya. Goleng. Sekali dua kali kadang-kadang masih toleransi gitu loh. Nggak apa-apa lah, mungkin hanya khilaf, hanya kekarangan, kesalahan karena masih ada persoalan karena mungkin sakit atau apa. Tapi lama-lama itu akhirnya bukan sekali dua kali, tapi terus menerus. Lama-lama akhirnya juga kuat juga. Wes, yang katanya cintaku hanya kepadamu, dirimu adalah untukku, untuk awal dan akhir, untuk dunia dan akhirat. Tapi ketika aplikasinya nggak bisa seperti itu, ya sudah, akhirnya cinta yang dikatakan agung ternyata hanya seumur jagung. Hanya berjalan 2 bulan, 3 bulan. Kenapa? Karena
masing-masing merasa tidak mendapatkan pelayanannya, masing-masing tidak berfungsi untuk pasangannya. Nah, dari sini lalu berikutnya pusat kekuatan cinta itu ada di akhlak. Iya kan? Nggih. Artinya akhlak itulah yang akan mendorong ya kekuatan untuk orang itu melakukan sesuatu demi pasangannya. Wa khaliqin nas bi khuluqin nas. Berakhlaklah kepada manusia, iya, dengan sebaik-baik akhlak. Dalam hal ini prakteknya ya bagaimana akhlaknya suami kepada istri dan bagaimana akhlaknya istri kepada suami. Mulai dari persoalan tutur kata. Iya kan? Tutur katanya bagaimana suami itu bertutur kata kepada istri dan bagaimana istri bertutur kata kepada suami. Komunikasi bahasanya kayak apa? Kasar, iya kan? Judes, itu kan mulai. Aku tak rungok-rungok suara ini bojoku iku. Loh, iya kan? Kok berubah? Kayak ngene ya. Padahal gini enggak. Masa. Kok nek dikandani diberi informasi langsung komentar katian. Ayo. Terus akhirnya apa? Apa aja sampean kok gak kerasan do omahe. Bojo sampean gak ayu tak loh. Ayune gak nyacat aku. Tapi aku nduk kono iku wis malah gak iso turu aku sumpah. Masa. Iya kan? Iya. Bisa kan di situ. Sisi kata-kata. Begitu juga bagaimana kata-kata suami kepada istri juga bisa mengaruh. Kalau istrinya, kata-kata suami itu pedas kepada istrinya, merendahkan istrinya terus-menerus, mengungkit-ungkit keluarganya, apanya sebenarnya, kan tersinggung juga nanti. Oke kan? Ketersinggungan kan mempengaruhi. Ya Allah, kok keluargaku dihina terus karo suamiku, ya kan? Kata tidak berfungsi, berarti tidak berfungsi sebagai selimut tadi itu kan. Oke, dan itu kan akhlak seperti itu. Akhlak itu aplikasinya di kata-kata. Lalu berikutnya apa? Aplikasi akhlak itu di perbuatan. Kayak apa suami berbuat untuk istrinya, kayak apa istri berbuat untuk suaminya. Melakukan aktivitas-aktivitas yang sekiranya itu bisa mensupport kebutuhan pasangan. Iya kan? Iya. Lebih jauh akhirnya adalah pelayanan. Bagaimana suami bisa melayani istri, bagaimana istri bisa melayani suami. Cuman nanti kan pelayanan fungsi soal pelayanan suami istri kan bisa berbeda bidangnya. Gitu. Secara umum fungsi suami itu adalah dalam rumah tangga terus-menerus untuk bagaimana berupaya melakukan sesuatu yang bisa membahagiakan istri. Nah, lalu kebahagiaannya istri itu diantaranya dari apa yang diberikan oleh suami. Nah, suami memberi tidak memberikan hubungannya dengan akhlak. Oh, iya. Iya. Katakanlah akhlak motivasi untuk bekerja. Iya kan? Iya. Oke. Karena ada orang itu yang hanya malas-malasan aja. Iya. Rapi tapi semua alat gak kemet kawis terserah kuno, terserah mertua, terserah bojoku. Ada itu turu. Iya. Jadi kan bandingkan akhlak. Diingatkan kerja malah apa suruh habis kerja mangan kak mangan ya terserah. Aku nek kon kayak mangan ya mangan kak yo kak mangan kak apa-apa tak ndolek dhewe ngono. Lho iya kan? Tak ngamen-ngamen ngono. Lho iya dah. Akhlak kan. Enggak pernah berpikir untuk pasangannya. Karena itu suami mestinya itu. Suami mestinya selalu usahakan membahagiakan istri. Lalu apa kira-kira yang paling memberikan kebahagiaan pada istri itu di mana? Ketika memberi. Istri paling bahagia diberi apa?
Ya, perhatian oke. Lebih perhatian itu apa? Maksudnya dipedulikan yang sisa delok. Mana aku ngomong apa perhatian mbak sampean. Tadi sawang tok ketika apa lho ya kan? Nggih, nggih. Maka mencari sesuatu untuk diberikan kepada istri itu pelayanan. Mencari nafkah. Maka itu perintah Rasulullah. Kan begitu, wahai para pemuda, siapapun di antara kamu yang sudah memiliki alba atau bondo, modal, maka menikahlah. Kenapa? Karena nanti di situ fungsinya itu. Memberi bondo, memberi biaya kepada istri. Wong wedok iku nek istri rapi ya seneng SPP. SPP, napa? SPP, sandang pangan papan. Nah itu idealnya itu adalah suami yang berpikir seperti itu. Berupaya untuk nanti istri. Kemudian juga begitu istri bagaimana sebisa mungkin dia berfungsi untuk suaminya. Nah istri berfungsi untuk suaminya itu hubungannya kan juga dengan akhlak. Tadi tur katanya tadi itu. Terus bagaimana pelayanannya istri kepada suami? Oke, pelayanan. Melayani bidang apa? Ya macam-macam. Tapi lalu fokusnya di mana suami itu merasa puas dalam pelayanan istri. Gitu kan? Paham ya? Di situ. Maka sampai diukur, lalu kalau bisa seorang perempuan itu, ayyuma mar'atin, wanita manapun, idza ta'aha zaujuha, apabila diajak oleh suaminya di kamar, di tidur, lalu fa'abat, kemudian si istri itu menolak, la'anat hal malaika, ya dilaknat oleh malaikat. Kenapa? Karena di situ dia sumbernya laknatnya suami, ketersinggungan suami di situ. Contohnya kan minggu-minggu yang lalu kan ada seorang artis melakukan KDRT terhadap istrinya yang juga sama-sama artis. Kalau dari sisi fisik apa yang kurang? Lakinya, perempuannya, cantik, cantik gitu. Iya kan? Ya. Tapi setelah berjalan kan fungsi masing-masing itu yang akan menentukan. Setelah merasa masing-masing itu tidak seimbang dengan keinginan dan mendapatkan dari pasangannya, tersinggung, sering tersinggung, gak kuat, akhirnya main tangan. Nah, itu kan juga hubungan dengan akhlak kalau seperti itu. Merasa dia kuat, merasa dia akhirnya bukan hanya kata-kata, tapi main tampar, main tangan. Ketika itu apa? Sudah hilangkan kecantikan itu, kalau sudah begitu. Wah, sudah enak ya. Ketampanan kan juga hilang kalau sudah begitu. Bahkan sekarang saling bermusuhan. Iya kan? Iya. Saling memenjarakan. Iya kan? Bahkan ketika itu dia merasa sukses kalau pasangannya yang dinikahi tadi itu salah satunya masuk penjara. Salah satunya mengancam, kalau kamu tetap membeber itu, kamu akan saya akan beberkan itu aib kamu itu di mata Lo ya kan, saling mengancam. Karena merasa kita tidak nyambung dari sisi fungsi itu. Nah, itu hubungannya dengan akhlak. Hubungan akhlak antara suami istri juga hubungannya dengan pelayanan tadi nyambung, ya sikap, termasuk juga memang akhirnya hubungannya dengan kesehatan. Kan salah satu kenapa seorang istri itu menolak untuk memberikan pelayanan pada suami diantara faktor karena faktor kesehatan. Iya. Iya kan? Iya. Nah akhirnya kan tidak otomatis kan ketika orang itu cantik lalu sehatnya itu juga mendukung kecantikan itu. Loh gitu loh ya. Nah padahal yang namanya kesehatan juga hubungannya dengan pelayanan. Ya memang kalau masih awal-awal itu ya cukup melihat kecantikan orang tertarik, kuat cintanya. Tapi akhirnya kan difungsi nanti itu. Nah fungsi kan hubungannya dengan akhlak, fungsi hubungannya dengan kesehatan. Ayo, iya kan? Di antara lalu istri nggak mau melayani karena sakit. Nah seberapa suami mentoleransi itu kan juga mempengaruhi. Akhlak lagi. Iya, saya sakit. Tapi kalau akhlaknya buruk kan nggak terima. Nah di situ. Ngamuk kan? Atau apa? Alasan yang lain apa? Mulane ditekanin ojo melok ngene iki lho ngarai sampean. Ya kan bisa begitu kan? Tapi kan nggak bisa. Aku punya diriku sendiri. Sudah mengerti kagak bahwa diriku adalah artis. Artis itu dunianya adalah dunia hiburan, dunia kemana-mana.
Nggak bisa. Akhirnya kan egonya yang muncul gitu loh ya. Iya kan? Iya. Di situ. Akhirnya apa? Pusat kekuatan cinta ada di fungsi dan pelayanan. Fungsi dan pelayanan itu tergantung akhlaknya. Oh, maka fadfar fidatitin, pilihlah dengan dasar agamanya, akhlaknya. Pergi ke Pondok Jati, beli kurma, pakai baju, dikirim ke Jakarta. Maksud hati ingin berlama-lama, namun waktu jua yang membatasi perbincangan kita. Iya, Masya Allah. Ya, Yai, kita lanjutkan Yai, tapi kita lanjutkan langsung ke pertanyaan dari beberapa dulur Al-Fiktor. Aku tak memfungsikan ini dulu. Iya, monggo ya. Ini kan perlu difungsikan juga, nggak hanya dilihat. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ada pertanyaan dari Pak Edi di Sedati. Mau tanya, Ustaz, bolehkah kalau saat berhubungan badan istri ogah-ogahan, misalnya sambil main HP? Ya. Nah, itu bagaimana? Itu bisa menjadikan suami itu tersinggung. Tersinggung ya. Merasa dirinya dikalahkan oleh HP. Padahal HP ku sing kono aku. Iya. Nah, setelah punya HP, dia fokusnya ke HP, tidak pernah peduli dengan aku. Bisa tersinggung. Ketika itu bisa saja nafsu hilang karena tersinggung. Akhlak kan? Iya. Maka ketika kita bicara tentang fluktuatif cinta, itu hubungannya dengan itu. Ketika sudah berduaan itu kan, kalau bisa masing-masing itu mendapat perhatian dari pasangannya kan. Fokus gitu. Fokus, iya. Enggak, kadang-kadang itu kalau di kamar sudah berdua mestinya fokus untuk keduanya, tapi masing-masing itu dekat fisiknya tapi jauh di hati. Kenapa? Karena perhatian istri kepada HP, lalu sementara maunya suami mendapatkan perhatian dari istri. Bisa tersinggung. Atau kebalikannya, mungkin istri sudah siap untuk suaminya, tapi suami tidak peduli dengan istrinya. Bisa tersinggung kan? Iya. Iya kan? Bisa begitu. Maunya kalau sudah suami pulang di rumah ya bercengkerama dengan istri, dengan keluarga. Tapi ternyata kalau sudah datang langsung kembali, apa keluar, cangkruk di... Iya kan? Iya. Jawabannya ya itu namanya istri yang tidak solihah. Kalau kau kan sambil itu. Ya artinya walaupun dia mungkin wis mau pasrah kuno mas, aku apa no terserah sebagai penting aku jangan diganggu aku main HP. Iya mungkin tetap bisa melayani, tapi kan suami tersinggung. Iki yo boy. Fungsinya apa? Iya kan? Iya. Ya pasrah mau terserah mas mbak HP yang ini. Iya apa itu? Enggak nyaman ya. Iya. Begitu loh ya. Kenapa? Karena nanti akhirnya pusat kebahagiaan itu seberapa istri melayani, seberapa perhatian. Itu loh ya. Sama dengan istri juga begitu. Seberapa memberi belanja, tapi juga seberapa memberi perhatian. Nggak kayak belanja terus cukup, tapi nggak pernah di rumah. Ayo ya kan. Karena kebutuhannya kan bukannya belanja. Loh ya gitu macam-macam itu loh ya. Jadi jawabannya istri itu tentu tidak solihah sepenuhnya. Walaupun mungkin pasrah dia melayani. Pasrah. Mari ya mas. Wis. Kan beda dengan ketika istri itu gitu loh, fokus, respon ya. Itu gitu. Itu namanya istri yang kurang solihah gitu. Apalagi sampai menolak teman-teman nih ngono lho ya. Oke-okean aja. Masa wingi wis tak gawe sampean njaluk maneh, Mas. Iya kan? Nah, itu kita akhirnya bicara tentang kedermawanan cinta antar suami istri. Masyaallah. Catatan kono. Itu Pak nggih, Pak Edi nggih. Nah, ya itu kadang-kadang pula wong itu wis gak mood. Akhirnya apa? Fokusnya pada HP, chatting-chattingan gini, suaminya enggak peduli. Istri-istri yang tidak solihah gitu. Masya Allah. Ya. Baik, lanjut ya ini dari pertanyaan derek tanglet nopo angsal ponaan angsal bule. Ponaan mendapatkan bule gitu. Jawabannya itu adalah saudara dari ibu, saudari dari ibu, saudara dari ayah, saudari dari ayah itu bebek itu tidak boleh. Haram minal muharramat, termasuk kelompok perempuan-perempuan yang mahram, haram untuk dinikahi. Haram ya berarti ya kalau? Iya, bebek enggak boleh. Meskipun umurnya sama gitu ya, termasuk ya. Iya, enggak boleh. Itu ya.
Orang terdekat yang boleh dipernikah itu adalah misanan. Misanan. Ya. Misalnya kan anak BB, anak paman. Itu bisa, tapi kalau paman, kalau BB itu enggak boleh walaupun umurnya sama. Ini kan karena apa? Darah langsung dari ibunya, darah langsung dari ayahnya kan itu. Saudara itu kan, BB itu enggak boleh. Walaupun itu seumur, walaupun itu mungkin ada kesepakatan. Urusan menikah bukan hanya urusan sepakat-sepakat itu, tapi hukum juga harus berlaku. Harus diperhatikan. Iya. Jadi bukan semata-mata antara dan ridho sama ridho, nggak apa-apa, pasti pariponan BPO ya ridho kok. Nah, ini di urusan ridho. Kalau urusan ridho dari rela nggak rela itu sifatnya sangat subjektif. Gitu. Tapi hukum itu menjadi patokan. Nggak boleh. Sama dengan itu loh, istri merelakan suaminya menikah lagi asalkannya dinikah adiknya sendiri. Simangan zaman berbagi nafkah kepada orang lain masih gak apa-apa sama Nabi, tapi adikku dewi ya, kita sudah sama kok hatinya. Lo gak apa-apa dek kan? Iya gak apa-apa kok adikku sama Nabi mana. Nah dia yo gelem. Nggak boleh. Nah itulah ya. Iya, rancau ini nanti. Itulah pentingnya orang itu mengerti tentang hukum. Gitulah ya. Hukum itu paten. Gitulah ya. Nggak bisa diganggu gugat ya. Halal haram persoalannya itu. Nah, kalau itu terus diteruskan ya selama pernikahan itu haram zina terus itu nanti. Karena memang hakikatnya nggak ada pernikahan. Kenapa? Ya karena walaupun nikah resmi tapi secara hukum, secara agama nggak sah, ya berarti nggak ada pernikahan hakikatnya. Walaupun ada secara fisik ada pernikahannya, tapi kan nggak boleh sebetulnya. Karena intinya itu adalah boleh apa tidak dinikahkan itu. Baru setelah itu kalau boleh menikah. Tapi kalau sudah secara hukum nggak boleh, kok tetap dinikahkan? Ya bukan persoalan pernikahan itu yang jadi ukuran. Nggak boleh menurut agama. Maka hakikatnya bukan suami istri. Seperti orang, termasuk larangan dalam haji itu kan menikah dan menikahkan itu. Iya kan? Dalam waktu ikhram haji itu loh. Ternyata menikah ketika itu. Maka pernikahannya itu tidak sah loh gitu loh ya. Kenapa? Karena larangan menikah saat ikhram haji. Nah bolehkah menikah di musim haji? Boleh asalkan tidak sedang ikhram haji, tidak sedang ikhram umroh gitu loh. Kan ikhram itu kan hanya dalam waktu tertentu aja kan ikhram haji dan umroh. Kan tidak selama 40 hari itu gitu. Nah di sela-sela ikhram selesai, lalu kok umpamanya setelah selesai 2 hari 3 hari setelah itu nikah, akad nikah, boleh itu loh ya. Yang nggak boleh selama ikhram haji, selama menjalani proses ibadah makhluknya tadi itu. Itu hukum jangan dikalahkan oleh perasaan. Ya, baik. Ya, karena waktunya juga habis ya. Kita bisa tutup. Mudah-mudahan kajian kita membuka nurani kita, membuka cakrawala pandang kita tentang seluk-beluk kehidupan rumah tangga. Maka intinya kenyamanan, kebahagiaan, keselamatan suami istri itu adalah ada di fungsi masing-masing, di pelayanan masing-masing. Dan yang berikutnya adalah di penerimaan pasangan masing-masing terhadap pasangannya. Seberapa suami memberi, lalu dia terima kasih. Seberapa istri memberi pelayanan dan dia berterima kasih. Ya di situ sumber. Ketika diberi apapun tapi nggak pernah merasa menerima dan merasa bersyukur, ya enggak ada bisa dirasakan. Oke. Terima kasih. Insya Allah kita akan kembali lagi makan durian bersama seorang kekasih. Bersama kekasih pergi ke Eropa. Cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih kita sampai bertemu. Sampai jumpa lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Yai atas ngajinya pada pagi hari ini. Ya, dulur, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah kepada kita semua. Terima kasih sudah mengikuti Fajar Syarah hari ini, dulur. Kita akan ketemu lagi di lain hari. Saya Ishak, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.